Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba membaca Al-Quranul Karim dari awal hingga akhir, kita pastinya akan menemukan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah tidak lepas berbicara mengenai tiga hubungan. Pertama, hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, bagaimana hubungan Allah dengan alam semesta selain manusia. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta dan lingkungannya. Tidak ada satu kata pun yang berulang lebih banyak daripada kata Allah dalam Al-Quran. Kalau Quran cetakan sekarang itu selalu ada dibuat warna berbeda, tulisan Allah atau kata-kata yang menunjukkan arti Allah. Tidak ada satupun halaman kita buka kecuali pasti ada membicarakan tentang Allah. Karena Allah adalah pihak terpenting yang dibahas dalam Al-Quran. Namun, bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia? Kita tahu perbincangan mengenai eksistensi manusia pertama kali disyaratkan ketika Allah berbicara kepada para malaikat. Aku ingin menciptakan satu makhluk untuk jadi khalifah di muka bumi. Malaikat pun kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa lagi ada makhluk lain? Kan sudah ada kami. Kami yang gak pernah bermaksiat kepadamu, bahkan selalu bertasbih dan memujimu, apa tak cukup kami aja? Ketika itu Allah mengatakan, aku tahu apa yang kalian tak tahu. Ayat ini menunjukkan kepada kita, walaupun sebelum manusia diciptakan, sudah banyak sekali makhluk-makhluk lain yang diciptakan Allah. Tapi terkesan ada sesuatu yang kurang di alam semesta ini sebelum manusia diciptakan. Hal ini tidak lepas dari karakter dan sifat yang ada pada manusia yang tak dijumpai pada makhluk-makhluk lain. Kalau cerita makhluk yang diberikan akal tapi tak ada nafsu, selalu bertasbih pada Allah, selalu beribadah pada Allah, karena memang dia enggak ada potensi untuk melawan, potensi untuk durhaka, maka tentunya ibadah seperti ini walaupun indah, tapi bukanlah ibadah yang Allah harapkan. Di sisi lain, ada makhluk tak diberi akal, diberi nafsu, adalah binatang, bergerak sekedar dengan instingnya, tanpa akal pikiran. Dan bagaimana hukum rimba itu dibangun, yang kuat menganiaya yang lemah, sehingga adapun binatang dianggap belum sempurna.
karena mereka tak punya potensi untuk beribadah kepada Allah. Diciptakannya manusia dengan kelebihan akal, namun juga punya nafsu. Bahkan makhluk ini sebagai makhluk yang mendapatkan amanah beribadah kepada Allah secara sukarela, gak dipaksa. Solat karena sadar solat itu kebutuhan. Puasa karena sadar puasa itu jalan menuju ketakwaan. Haji karena dia sadar haji itu adalah penyempurna dari segala usahanya mendekatkan diri pada Allah. Ketika manusia, makhluk yang diciptakan Allah ini berbeda dari makhluk yang lain, maka lahirlah satu hubungan istimewa antara Allah dengan manusia. Apa itu? Satu sisi Allah katakan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia ini pada bentuk yang paling indah. Bahkan kalau mau jujur, sejelek-jeleknya manusia, kalau foto sebelah monyet lebih ganteng dia, kan begitu. Bagaimana manusia diciptakan dengan bentuk yang paling indah. Walaupun kadang-kadang fungsi organ pada manusia tidak lebih hebat daripada apa yang dimiliki binatang. Manusia punya hidung mancung, ya, anjing hidung pesek semua. Tapi bagaimana penciuman anjing berkali-kali lipat lebih hebat daripada penciuman manusia. Tapi bentuk manusia hebat. Tapi Allah katakan, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Terlepas dari keistimewaan yang Allah berikan pada manusia ini, makhluk yang namanya manusia ini sangat berpotensi sekali dijatuhkan, bahkan dihinakan, lebih hina daripada binatang sekalipun. Kalau binatang, seburuk-buruknya binatang, tak ada anak menggauli induknya. Ya, itu binatang. Walaupun dia bergerak secara insting dan nafsu, tapi lihat bagaimana manusia. Manusia yang dikasih fitrah, muncullah LGBT. Bukan hanya sekedar langgar aturan Allah, menyimpang dari fitrahnya Allah. Bahkan dikatakan mereka punya hati tapi tak berpikir, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Nah, jadi Allah berikan banyak keistimewaan kepada manusia dalam konteks hubungan Allah dengan manusia. Tapi di sisi lain, manusia satu-satunya makhluk yang diberikan amanah beribadah kepada Allah secara sukarela. Satu-satunya yang beribadah berangkat dari kesadaran, bukan karena enggak punya potensi untuk bermaksiat, cuma manusia. Makanya makhluk manusia ini istimewa betul. Coba bayangkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat junior yang namanya Ibnu Abbas, wahai bocah, jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini relasi hubungan antara manusia dengan Allah. Seberapa komitmen kita dengan aturan-aturan main yang Allah buat untuk diri kita, semakin nyaman pula lah hidup kita. Hidup manusia itu kapan mulai banyak masalah? Banyak masalah buah karena kita tak istiqomah. Itu dia. Kalau kita amalkan sebentar, habis itu kita menyimpang darinya, ini muncul masalah, sakit, bangkrut, problem, begitu banyak buah dari kita meninggalkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, relasi Allah dengan manusia, satu sisi Allah angkat kita jadi khalifahnya, tapi di sisi lain
Allah katakan paling banyak penghuni neraka itu juga dari golongan jin dan manusia. Enggak ada dari golongan malaikat. Karena memang malaikat tidak bermaksiat. Tapi tentunya kedudukan manusia yang beribadah secara sukarela kepada Allah itu lebih tinggi dibanding malaikat. Apa buktinya? Lihat kedudukan Nabi dengan kedudukan malaikat. Saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bahkan diperjalankan melewati Sidratul Muntaha. Itu tempat paling tinggi, mungkin Jibril berada di situ. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, "Ayo Jibril, kita ikut lagi, pergi." Oh, enggak bisa. Kalau aku lewat sini, aku pun terbakar, kata Jibril. Artinya apa? Kedudukan manusia sebagai buah keistiqomahannya, tunduk dan patuh pada aturan Allah, berada pada posisi yang paling tinggi. Nah, jamaah rahimakumullah, di sisi lain Al-Quran juga bercerita relasi atau hubungan antara Allah dengan alam semesta selain manusia. Sampai saat ini tidak ada satupun orang yang bisa tahu berapa batasan langit, berapa batasan bumi. Sampai sekarang pun kita nggak tahu. Bumi yang kita injak ini sampai sekarang manusia nggak tahu mana ujungnya. Coba bayangkan jarak dari permukaan bumi sampai ke titik inti bumi, berapa jauh itu? Tapi manusia dengan teknologi yang paling canggih hanya mampu melakukan pengeboran paling dalam 16 km. Dengan alat paling canggih nggak bisa lagi. Begitu masuk alat itu pun cair dia, saking panasnya perut bumi itu. Artinya manusia pun tempat tinggal kita pun belum tahu mana batasnya. Belum lagi ketika manusia bercerita tentang alam semesta dalam pengertian luar angkasa. Oke, manusia sampai ke bulan. Manusia sekarang meneliti bisa nggak tinggal di Mars. Tapi coba bayangkan jarak kita dengan Mars dibandingkan dengan jarak kita dengan galaksi-galaksi lain yang sudah diketahui lewat teleskop tapi belum pernah sampai ke sana. Itu menunjukkan bahwasanya betapa luasnya alam semesta ini. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Aku bersumpah dengan apa yang bisa kalian lihat dan apa yang tak bisa kalian lihat dari alam semesta ini. Luas sekali. Dan luar biasanya Bapak Ibu rahimakumullah, alam semesta ini diciptakan Allah satu sisi untuk apa? Untuk dikelola manusia. Dikelola manusia. Coba bayangkan bagaimana di dalam Al-Quran ada namanya konsep taskhir. Taskhir artinya apa? Allah tundukkan segala apa yang ada di muka bumi ini supaya bisa dikelola manusia. Bayangkan betapa istimewanya makhluk yang namanya manusia itu. Bisa dia manfaatkan kerbau untuk bajak sawah. Bisa dia memanfaatkan kuda untuk ditunggangi sebagai alat transportasi. Bisa dia memakan beraneka jenis binatang, ternak, berapa jenis ikan-ikan yang ada di lautan, banyak sekali. Dan satu sisi memang Allah katakan ini kami ciptakan untuk kau makan, kata Allah. Untuk kau makan. Betapa manusia didudukkan Allah pada posisi yang luar biasa. Bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan kuasa dan akses kepada manusia
untuk mengatur alam semesta ini. Bagaimana alam semesta beserta isinya diatur lewat aturan. Kita sebutlah hukum alam. Sifat air begini, sifat api begitu. Semuanya ada sifat yang tetap dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan Allah suruh kita belajari. Belajari tentang sifat air, belajari tentang sifat api, belajari tentang sifat angin. Dengan demikian, manusia bisa memanfaatkan semua itu untuk kepentingannya. Bahkan jamaah rahimakumullah, dikisahkan kepada kita, manusia dengan izin Allah juga dapat memanfaatkan makhluk-makhluk lain, bahkan makhluk yang tak nampak. Dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, di antara bala tenteranya yang dimanfaatkannya siapa? Jin. Ketika dia mau pindahkan singgasana Balkis, dia tanya, Jin Ifrit, berapa lama kau pindahkan itu? Oh, aku bisa pindahkan singgasana itu sebelum kau bangun dari dudukmu. Ternyata ada yang lebih jago lagi. Aku bisa pindahkan sebelum matamu berkedip. Akhirnya kalah Jin Ifrit. Tapi ini pusat gambaran artinya apa? Manusia sering menggambarkan, wih hebat kali jin nih, bisa buat ini buat itu. Tapi tidak ada ceritanya manusia Allah tundukkan untuk digunakan jin. Yang ada jin ditundukkan Allah untuk digunakan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghina dan mencemooh manusia yang tidak sadar akan kedudukannya, sudah lebih tinggi dari jin. Tapi wa annahu kana rijalun minal jinni ya'uzuna bilijalin minal jinsi insi, ya, fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia justru minta tolong sama jin. Sebenarnya yang perlu minta tolong jin sama manusia. Dengan kedudukan manusia yang Allah dudukkan begitu tinggi, tapi yang terjadi manusia minta tolong jin. Ini adalah buah dari tidak pahamnya manusia terhadap relasi hubungannya di alam semesta ini. Jadi Allah punya hubungan dengan alam semesta. Allah ciptakan, Allah atur, Allah tentukan bagaimana alam semesta beserta segala isinya dapat berjalan kehidupan di sana secara harmonis. Itulah Allah. Tapi para hadirin rahimakumullah, alam semesta ini di sisi lain sering sekali dimanfaatkan Allah sebagai bala tenteranya. Bala tenteranya. Berapa banyak umat terdahulu Allah binasakan lewat angin puting beliung. Angin yang dapat membawa serbuk sari sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Angin yang sama ketika bertiup dengan cepat memporak-porandakan kota. Air yang kalau turun sebagai air hujan memberikan kebermanfaatan, tumbuh begitu banyak tumbuhan. Tapi air yang sama dalam konteks tsunami, gedung-gedung pencakar langit pun tumbang semua. Jadi Allah bukan hanya ciptakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan manusia, tapi Allah juga kadangkala menggunakan alam semesta sebagai bala tenteranya, memberikan peringatan kepada manusia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tak ada yang tahu siapa bala tentera Tuhanmu kecuali hanya Allah. Jadi dengan bala tenteranya Allah bisa hukum siapapun. Kepongahan seorang Fir'aun cukup dihabisi oleh air laut. Laut menenggelamkan Fir'aun, hilang semua kesombongan tu. Ya. Padahal laut tempat kita main-main, tempat kita berenang. Tapi ketika Allah perintahkan pada laut, gulung Fir'aun, habis digulung dia.
Begitulah relasi hubungan antara Allah dengan alam semesta. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sering sekali kita sering bahas hubungan kita dengan Allah. Hubungan Allah dengan alam semesta, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Tapi yang jarang dikaji dan kurang mendapatkan perhatian justru relasi dan hubungan manusia dengan alam semesta ini. Relasi hubungan manusia dengan alam semesta ini jarang dikaji, padahal cara pandang Islam cukup banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 750 ayat cerita tentang lingkungan hidup. Cerita angin, cerita air, cerita mengenai sungai, cerita mengenai tumbuh-tumbuhan, cerita tentang laut, cerita tentang ekosistem. 750 ayat dari 6.236 ayat. Artinya cukup banyak. Bahkan kalau kita mau jujur, dari 114 surah dalam Al-Quran, berapa banyak nama surah yang menggambarkan lingkungan hidup? Ada surah nama tempat, Al-Balad, Mekah, Al-Hijr. Ada surah dinamakan dengan jenis binatang, Al-Baqarah, An-Nahl, ya, An-Namal. Surat semut, surat labu-laba, Al-Ankabut, surah Al-Fil. Ada surah dinamakan dengan nama tempat tadi. Ada surah dinamakan dengan fenomena alam. Fenomena alam berkaitan dengan lingkungan. Ar-Ra'd, petir. Ad-Dukhan, kabut. Ini fenomena alam. Jadi justru kebanyakan nama-nama surah dalam Al-Quran berkaitan dengan lingkungan hidup kita sekitar. Untuk apa? Supaya manusia sadar bagaimana sebenarnya sifat hubungan manusia dengan alam semesta. Satu sisi, para hadirin, kita sadar bumi ini adalah tempat tinggal kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin katakan bumi ini adalah tempat persinggahan manusia, bukan tempat tinggal sebenarnya. Kenapa? Ketika Adam diciptakan, kenapa enggak langsung turun ke bumi? Padahal dari awal Allah sudah katakan, aku ingin ciptakan satu makhluk yang jadi khalifah di bumi, namanya manusia. Kenapa enggak langsung turun ke bumi? Tapi tinggallah Adam di syurganya Allah. Terlepas para ulama berbeda pendapat, apa syurga di situ syurga dunia atau syurga di langit yang berbeda dengan syurga di dunia. Berbeda pandangan ulama di situ. Tapi sekali lagi, supaya kita sebagai keturunan Adam merasa kampung halaman kita syurga. Dunia ini apa? Tempat merantau aja. Maka selama-lamanya kita tempat merantau, tetap juga merindukan kampung halaman, kan begitu? Kita merantau di dunia ini, tapi kampung halaman kita yang sebenarnya di mana? Di surga. Maka di mana kau merantau pun tetaplah ingat tentang kampung halamanmu. Itu pesan yang ingin Allah sampaikan di balik kisah Adam. Bagaimana kampungmu indah, buatlah tempat engkau merantau seindah kampung halamanmu. Maka ada tanggung jawab kita tinggal di muka bumi ini, buat bumi ini indah seperti surga. Makanya tugas khalifah itu apa Bapak Ibu sekalian? Pertama, tugas khalifah tegakkan hukum dan aturan Allah. Yang kedua, tugas khalifah bangun peradaban di muka bumi. Bangun. Tanah itu manfaatkan untuk bertani. Hewan ternak itu manfaatkan untuk diambil dagingnya, susunya, telurnya, apa yang bisa kau manfaatkan. Ini adalah tanggung jawab pertama manusia dalam konteks hubungannya dengan alam semesta.
Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu di atas bumi dan memerintahkanmu untuk memakmurkan bumi. Jadi tugas kita memakmurkan bumi. Tetapi yang terjadi apa? Sering sekali bumi yang makmur itu hanya tinggal cerita, disebabkan oleh ketamakannya manusia. Manusia ditamak, manusia diserakah, manusia ini ingin menang sendiri. Bahkan ketamakannya itu membuat lingkungan sekitarnya menjadi rusak tanpa dia sadari. Coba bayangkan, orang yang penting menghasilkan produksi yang banyak, tak peduli dia asap pabrik, polusi udara, tak peduli. Orang yang penting bangun real estate yang luas, tidak ada lagi ya zona-zona hijau untuk menampung air, akhirnya terjadi banjir. Bagaimana angka-angka deforestasi, ditebangi semua pohon-pohon di hutan. Sebenarnya apa memang perlu semua? Sebagian diperlukan, tapi lebih banyak manusia itu berangkat karena ketamakan. Nah, lihat hubungan antara manusia dengan lingkungan. Ketamakanlah yang membuat manusia tanpa sadar memunculkan beragam kerusakan di muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarshudun. Nampak kerusakan di lautan, di daratan, ditambah lagi sekarang di udara pun nampak rusak ya. Akibat ulah tangan manusia. Kenapa Allah biarkan kerusakan itu terjadi? Iya, supaya manusia bisa merasakan apa buah dari kerusakan yang dia buat. Coba bayangkan, kalau manusia membuat polusi, bisa nggak Allah hilangkan? Bisa aja. Tapi Allah sengaja buat polusi, makin tipis ozon, makin panas bumi ini, makin mencair, es di kutub utara dan selatan, panas ekstrim, kita yang rasakan. Berulah orang sibuk. Oh, berarti kita perlu pakai teknologi hijau katanya. Ya. Makanya para hadirin rahimakumullah, terlepas orang anggap tradisional itu ketinggalan zaman, tapi sebenarnya filsafat hidup orang-orang yang hidup di masa tradisional dulu justru lebih menghargai lingkungan. Dulu orang dari satu pohon pisang semuanya bisa dimanfaatkan, nggak ada yang dibuang, ya kan? Makan pun bungkus pun pakai daun pisang apa semua. Sekarang masuk industri plastik, masuk industri ini, semuanya akhirnya membawa pada kerusakan. Ini hubungan antara manusia dengan lingkungan. Para hadirin rahimakumullah. Jadi manusia diminta benahi alam semesta ini. Dan kalau kita lihat, ada beberapa nilai yang diajarkan oleh Al-Quran untuk kita dalam hubungan dengan lingkungan. Yang pertama apa? Ada nilai namanya fakrun. Fakrun ini artinya apa? Kita butuh. Kita butuh pada lingkungan, sebagaimana lingkungan pun butuh untuk dikelola oleh manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semua butuh sama Allah. Butuh sama Allah termasuk butuh pada air, butuh pada api, butuh pada listrik, butuh pada tanah. Bisa enggak manusia hidup tanpa ada lingkungan? Tidak bisa. Begitu rusak saja pipa pam di Sibolangit, hampir seminggu udah susah manusia. Ini coba bayangkan Allah di akhir surah An-Naba berkata, Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Maaf, di akhir surah Al-Mulk.
Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah katakan, bayangkan kalau sekiranya tiba-tiba semua air yang ada di alam semesta ini lenyap, kira-kira siapa selain Allah yang bisa mendatangkan pengganti air itu? Ini hal yang sederhana. Tapi kalau kita tak paham hubungan kita dengan lingkungan hidup, ini yang terjadi. Nah, maka dari itu modernitas makin maju, alat-alat canggih, tapi sayangnya manusia mulai kurang menghargai lingkungan. Jadi kalau kita lihat ini satu hal yang penting sekali. Allah sengaja ingatkan kepada kita, wahai manusia, kau punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Rusak lingkungan, kau juga yang akan merasakan. Baik lingkungan, engkau juga yang akan memetik hasil pertama dari itu semua. Para hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, kapan lingkungan ini akan baik? Ada ayat dalam Al-Quran, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang soleh. Kenapa Allah berjanji akan mewariskan bumi kepada hambanya yang soleh? Karena hanya orang yang soleh lah, bukan hanya tahu dia apa hubungannya sama Allah, apa kewajibannya terhadap Allah, dia pun paham apa kewajibannya terhadap lingkungan. Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kalau hari ini kiamat, di tangan salah seorang di antara kamu ada benih, kalau dia bisa menanamnya sebelum dia mati, tanamlah. Begitulah dorongan dalam agama supaya kita memperhatikan. Maka coba bayangkan, pohon yang kita tanam menghasilkan buah, itu bukan hanya aspek duniawinya dapat. Aspek duniawinya apa? Pertama, kita bisa berteduh, nggak panas. Yang kedua, kalau ada buahnya bisa kita nikmati. Tapi dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang menanam sebuah pohon kemudian dimakan buahnya oleh burung atau oleh manusia atau berteduh di bawahnya orang lain, maka dianggap itu adalah bagian dari sedekah jariah kepada yang nanam pohon. Hebat gak itu? Sedekah jariah bagi yang nanam pohon. Kadang-kadang kita ada pohon di dalam rumah kita, ini yang nanam bukan lagi ayah kita, udah buyut kita. Wah, artinya orang masih memanfaatkan dari buahnya, dari ini itunya. Itu ada beberapa, salah satu pohon yang punya usia cukup panjang adalah pohon kurma. Ada pohon kurma di Madinah, diyakini oleh sebagian besar sejarawan pohon itu udah ada dari zaman Rasulullah. Nah, ini coba bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, karena pohon kurma itu usia bisa sampai 6.000 tahun. Bagaimana ketika kita jaga lingkungan, lingkungan itu juga memberikan hasil luar biasa besar kepada kita. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata begini, Jabal Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Coba bayangkan, gunung ini kan benda mati menurut kita. Tapi Rasulullah berkata, Gunung Uhud mencintaimu dan kau pun pantas mencintai Gunung Uhud. Berarti selain nilai etis kita merasa membutuhkan lingkungan, yang kedua
Nilai etisnya apa? Diajarkan pada Quran, kita perlu mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan. Dikatakan ya bahwasanya an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Bersih lingkungan, jauh dari hal-hal yang dapat merusak. Ini justru tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, ini cinta pada lingkungan. Yang ketiga, ada nilai etis namanya zuhud terhadap lingkungan. Zuhud terhadap lingkungan maksudnya apa? Boleh memanfaatkan lingkungan, tapi jangan pula mengeksploitasinya berlebihan. Silakan manfaatkan air, silakan manfaatkan tenaga surya, silakan manfaatkan ini dan itu, tapi jangan berlebihan. Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis, saat itu sahabat dan Rasul sedang musafir, sampailah mereka ke sebuah sungai mengalir air, mau berwudu. Apa kata Nabi? Iqtasid fi ma'i wudu'ik wa in kunta ala nahrin jar. Hemat-hematlah kau pakai air wudu walaupun di bawahmu ada sungai yang mengalir. Lihat. Ini bagian dari etika kita terhadap lingkungan apa? Pakai sebutuhnya. Jangan ya pakai berlebihan. Ini yang dalam bahasa agama disebut israf. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Begitu juga, silakan gunakan, tapi jangan berlebihan. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyinggung salah satu cara Allah kalau Allah ingin membinasakan satu negeri, kalau Allah ingin membinasakan satu tempat, gimana caranya? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami ingin binasakan sebuah negeri, kami biarkan para pemimpin di negeri itu hidup dalam kemewahan, suka mengeksploitasi lingkungan. Hidup dalam kemewahan. Ya, kadang-kadang hutan apa semua dengan alasan proyek strategis nasional. Nah, ini akhirnya digusuri semua untuk dia. Padi yang nikmati berapa? 1-2 orang. Tapi karena masuk kalangan atas, orang-orang miskin diusir semua. Wajib menjual dengan harga murah. Kenapa? Ini proyek strategis nasional nih katanya. Riwayat yang lain mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apa bedanya? Kalau kita baca dengan qiraat amarna mutrafiha, maknanya kalau kami ingin jadikan, kalau kami ingin hancurkan sebuah negeri, kami angkat orang yang suka merusak sebagai pemimpin. Jadi kalau bacaan pertama setelah memimpin dia baru rakus, tapi kalau qiraat yang kedua sebelum mimpin pun memang udah rakus dia. Begitu dapat kekuasaan ya makin dieksploitasinya. Ya, tambang-tambang semua digarap semua habis. Dan ini adalah lampu alarm peringatan pada manusia. Kalau dulu kaumnya Nabi Soleh, Nabi Soleh ini kan dapat mukjizat apa? Mukjizat Nabi Soleh diberikan Allah seekor unta yang kalau diperas sampai kapanpun susunya tetap keluar banyak. Apa yang terjadi? Kenapa kemudian kaum Nabi Soleh itu diazab? Beberapa orang berpikir, ini kok nggak bisa habis air susu unta ini. Ini kalau kita belah perutnya mungkin ada emas juga di dalamnya. Berangkat dari ketamakan, berangkat ingin mengeksploitasi dengan berlebihan, akhirnya apa? Padahal syarat Nabi Soleh, silakan kalian ambil susu unta ini, yang penting jangan sakiti unta itu. Syarat yang sederhana pun tak bisa juga. Kenapa? Mata tertutup oleh
ketamakan dan keserakahan. Jadi problem terbesar manusia dalam konteks hubungannya dengan lingkungan apa? Serakah. Bahasa orang Minang congok kali dia. Jadi ini yang membuat rusak. Maka dari itu, kalau kita kembali hubungan manusia dengan lingkungan ini perlu dijaga. Dan ini termasuk silabus yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Seperti Luqman menasihati anaknya. Apa kata Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran? Ya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Ya, kalau manusia jalannya sombong, cakapnya sombong, keputusannya pun sombong. Gimana keputusan sombong? Ya, keputusan yang hanya untuk memuaskan eksploitasi dia, keserakahan dia. Tak dia pikir juga dampak masa depannya. Padahal Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita cara berpikir yang kalau dalam bahasa sekarang orang sebut sustainable, berkesinambungan. Apa kata Umar? Di dalam Al-Quran ada ayat, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang-orang para pendahulu yang telah mendahului kami. Jangan jadikan sedikit pun pada hati kami merasa dengki kepada mereka. Apa kata Umar? Pemahaman Umar terhadap ini, beliau katakan, gak mungkin generasi penerus mendoakan generasi pendahulu kecuali karena generasi pendahulu meninggalkan yang baik untuk generasi penerus. Kalau generasi terdahulu meninggalkan hutan gundul, udara polusi, ya, lembah lingkungan, ya, pencemaran indah itu, kira-kira generasi yang akan datang mau nggak doakan kita? Enggak. Yang ada orang bilang, ini kurang ajar nih, ini gara-gara ulah presiden lama ini. Begitu orang akan mengaitkan. Kenapa? Karena nggak berpikir berkesinambungan. Tapi kalau kita mau mengelola proyek apapun, kita pikir, ini kayak mana 10 tahun ke depan? Gimana 50 tahun ke depan? Gimana anak-anak Indonesia setelah 100 tahun usia kemerdekaan, gimana ke depan? Kalau nggak ada dipikir, maka tentunya tidak akan ada yang mendoakan para pendahulu. Ini dia. Ini sebuah sentilan dari Umar bin Khattab untuk kita renungkan dalam konteks jaga hubungan kita dengan lingkungan. Mudah-mudahan tentunya kita pahami hubungan kita sama Allah, bagaimana jadi manusia yang patuh, soleh, taat, supaya Allah juga berikan yang baik untuk kita. Bagaimana hubungan Allah dengan lingkungan? Lingkungan diciptakan Allah dengan harmoni, tapi lingkungan kadangkala Allah jadikan sebagai tentaranya Allah untuk menghukum manusia. Dan bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, kita perlu melaksanakan tanggung jawab kita sebagai khalifah, makmurkan bumi ini, jaga, lestarikan, jangan eksploitasi berlebihan. Ketika kita buat kerusakan, manusia pula lah yang akan memetik buah dari kerusakan-kerusakan yang dia buat. Coba bayangkan, ya sampai sekarang ya daerah Sidoarjo itu lumpur lapindo aja belum habis itu. Itu contoh bagaimana ya sesuatu terjadi karena eksploitasi berlebihan. Siapa yang nanggung? Orang. Berapa banyak rumah orang udah tertimbun lumpur. Dan begitu juga semua proyek-proyek mengeksploitasi lingkungan hidup tanpa kemudian perencanaan yang baik, yang sustainable, ini juga justru hanya akan jadi bencana dan malapetaka. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan jadikan negeri kita baldatun thayyibah wa rabbun.
negeri yang makmur. Kapan makmur? Kalau kita jaga lingkungan, lingkungan pun berikan hasil yang melimpah untuk kita semua. Demikian, sebagai pengantar di jumpa kita pagi hari yang berbahagia ini, siapa yang mau bertanya, berkomentar terkait topik kita atau pembahasan lain, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Hubungan manusia dan jin, ya. 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 Baik. Jamaah rahimakumullah. Pertama, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tidak ada satupun di antara kalian kecuali ada membersamainya qarinnya dari golongan jin. Jadi tiap manusia ini punya jin juga yang kita sebut qarin. Nah, jin ini tentunya ini yang sering membisikkan sama kita hal-hal yang tak baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ketika kita berada di majelis ilmu, tempat-tempat zikir, tempat-tempat yang membuat kita dekat dengan Allah, jin mundur dia sebentar. Ya, tapi begitu nampak udah keluar masjid dia, balik lagi jinnya. Datang lagi dia. Jadi semua manusia tanpa terkecuali pasti punya qarin. Sahabat bertanya, Rasul, kau punya qarin juga enggak? Nabi menjawab, aku pun punya qarin, tapi Allah telah membantuku untuk mengislamkannya. Jadi qarinnya Nabi tak membisikkan kecuali yang baik-baik. Berarti kalau qarin kita ini masih jahat-jahat juga dia. Ini satu. Nah, selain dari qarin, kadang-kadang manusia ini seperti dikatakan tadi, ada yang ingin meminta pertolongan kepada jin. Dianggap jin itu maha tahu yang gaib, padahal tak seperti itu. Nah, dianggap jin punya kekuatan yang lebih hebat daripada manusia, sehingga lahir. Disinilah berinteraksi dengan jin identik dengan sihir. Walaupun ya, kenapa sebagian dari mekanisme sihir minta bantuan jin, walaupun ya interaksi dengan jin bukan itu saja. Nah, ada dalam kehidupan kita yang kita sebut dengan fenomena kerasukan jin. Bahkan fenomena ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Orang yang makan riba pada hari kiamat tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan jin. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah. Jadi orang yang makan riba berdirinya seperti berdiri orang yang kerasukan jin. Gimana berdiri orang kerasukan jin? Kadang-kadang tajinjit dia begini ya. Begitulah foto gambar. Berarti Allah mengakui ada fenomena kerasukan jin. Jadi pengaruh jin terhadap manusia itu yang paling sederhana apa? Cuman bisik-bisik aja dia. Dibisikkan dia. Kadang-kadang nggak cukup dibisik. Jin ini malah mendorong manusia. Dan yang paling berat adalah ketika jin sampai merasuki seseorang. Dia ngomong, yang ngomong kan dia jin dalam tubuhnya. Dan dari situlah lahir konsep ruqyah, melindungi diri untuk agar diusir pengaruh-pengaruh jin jahat di situ. Jadi di sisi lain, selain sebenarnya ada kode etik antara hubungan manusia dengan jin. Allah katakan, jin ini kami ciptakan dalam kondisi tak bisa ditengok manusia. Jadi kaedah umumnya, dasarnya manusia tak bisa tengok jin. Tapi kemudian manusia bisa lihat jin. Karena dua hal. Pertama, manusia yang minta mau nengok jin.
Makanya ada tata cara dibuka mata batin. Dengan aman-aman tertentu bisa nampak dia. Kalau udah terbuka tak bisa tutup lagi. Gitu kan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang jinnya yang malah mau menampakkan diri. Kita nggak mau nampak, tapi sengaja dia nampakkan diri. Apakah mau nakut-nakuti dan lain sebagainya. Maka yang disebut hantulah. Hantu itu bukan roh orang dah meninggal balik lagi dia, tidak. Karena dalam Islam seketika seorang meninggal dunia, maka sungguh arwahnya itu sudah di alam barzakh, nggak bisa balik ke alam dunia. Tapi siapa yang kadang-kadang mirip dia, nakut-nakuti orang, itu bisa jadi qarinnya, atau ada jin lain yang sengaja menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Itulah hakikat hubungan manusia dengan jin. Manusia tak bisa perintahkan jin kecuali Allah kasih izin. Dalam sejarah sebagian orang yang bisa merintah jin, Nabi Sulaiman yang pertama, karena itu bagian dari tenteranya. Nabi Muhammad pun bisa lihat jin dan bisa merintah jin. Pernah terjadi Rasulullah SAW menangkap jin dan mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Kemudian dia berkata, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, sudah kuperlihatkan jin ini sama kalian semua. Tapi waktu itu Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan padaku kekuasaan yang tak kau berikan kepada siapapun setelahku. Termasuk Sulaiman mengatakan, Muhammad jangan kasih juga, aku aja yang bisa merintahkan jin. Makanya dalam konteks kita meruqyah, itu bacaan-bacaan yang biasa orang baca saat ruqyah. Seorang raqi peruqyah itu mengingatkan jin yang merasuki orang yang kesurupan itu dengan janjinya kepada Nabi Sulaiman. Ada diingatkan bacaannya itu, aku ingatkan kau dengan janji yang kau buat kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Yang ada perjanjian itu Nabi Sulaiman. Allah berikan semuanya, jin beragam bentuknya tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Begitu dia. Ya. 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 Masjid jin ini kenapa dinamakan masjid jin? Bukan yang sholat jin, bukan. Karena tempat itu dibangun masjid untuk mengabadikan satu peristiwa terjadi di zaman Nabi. Sekelompok jin menjumpai Nabi untuk menyatakan masuk Islam. Jadi Nabi waktu diusir dari kota Taif itu sedih sekali Nabi. Sedih sekali. Kenapa? Mau menyampaikan ayat pun dilempari batu. Terduduklah Nabi di bawah sebuah pohon kurma. Datang sekelompok jin. Apa mereka? Mereka berkata, kami dengar Quran perkataan yang luar biasa. Ada banyak jin di situ melapor kami masuk Islam. Menunjukkan bahwasanya apa? Jin ini pun ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir itulah setan. Karena arti setan yang jauh dari rahmat Allah. Kalau jin muslim dia baik. Makanya jin muslim kawannya ustadz ya. Kalau misalnya bantu-bantu ruqyah, ada juga jin bantu. Jin yang muslim, tapi bukan untuk mengganggu orang, tapi untuk membebaskan orang dari gangguan-gangguan yang lain. Ya. Ya. Bunyinya
Ah. Ya, 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 ya. Ya. Para hadirin, ayat menggunakan kata ayam. Ayam kalau kita terjemahkan artinya hari. Tapi hari ini kan baru ada ketika ada langit dan bumi, ketika ada matahari. Kita kan ngitung satu hari, matahari terbit, mati terbenam, kan begitu. Nah, karena waktu itu belum ada matahari, Allah ciptakan langit, bumi, dan segala apa isinya. Satu ayat 2 masa, satu lagi 4 masa. Kalau digabungkan berarti 6 masa. 6 masa untuk mengganti istilah hari. 6 tahapan lah istilahnya. Nah, makanya ada istilah hari Sabat, hari Sabtu, hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh, Sabat dalam bahasa Ibrani itu artinya istirahat. Orang Yahudi memahami Tuhan bangun langit bumi ini 6 hari. Hari ketujuh istirahat Tuhan. Itu kata mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah itu. Allah katakan, kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, wa ma massana min lughub, sikit pun kami tak merasa capek. Itu kata Allah. Nah, jadi pengertian masa di sini apakah kita artikan tahapan? Tapi itu adalah terjemahan dari kata yom yang artinya hari. Selama ini kalau disebut kata hari, terbayang sama kita terbit matahari, tenggelam matahari, gitu kan? Itu satu hari. Berkaitan hari itu dengan gerak bumi mengelilingi matahari dan gerak matahari berotasi pada porosnya, kan begitu. Ini yang pertama. Tapi maksudnya apa? 6 tahapan bisa dikatakan. 6 tahapan dari keseluruhan itu ada 7 tahapan. 7 tahapan itulah selesai. Jadi secara spesifik kata-kata itu sulit untuk kita terjemahkan dalam arti, dalam pengertian, karena kalau disebut kata hari sebagai terjemahan kata yom, hari itu identik dengan hitungan waktu yang ada di dunia, tapi hitungan waktu yang ada di sisi Allah nggak sama dengan hitungan waktu di dunia. Apakah 6 masa itu berapa lama? Ada ayat lain mengatakan 1 hari di sisi Allah seperti 1000 hari yang kalian hitung, 1000 tahun yang kalian hitung. Kemudian ada misalnya malaikat naik turun langit pada 1 hari yang kalau dikadarkan dengan waktu di dunia seperti 70.000 tahun. Berarti kan di sini sulit untuk kita pahami maksudnya memang. Tapi sebut saja 2 tahapan, 4 tahapan, keseluruhannya ada 6 tahapan. Tahapan ke-7 itulah selesai semua. Ciptaan langit dan bumi. Hari Sabat dan hari Sabat itu sebenarnya bagian dari warisan ajaran agama Yahudi. Yahudi yang pakai. Sabat itu artinya istirahat. Nah, makanya hari Sabtu itu hari libur. Karena bagi orang Yahudi, hari Sabtu itu hari khusus untuk ibadah. Itu hari Sabat. Istirahat dari kerja hanya untuk ibadah. Tapi Quran menceritakan di zaman Nabi Daud dulu, orang Yahudi ini ngakal-ngakali. Tiap hari Sabtu ikan banyak keluar. Hari lain gak ada ikan. Sedangkan hari Sabtu tak boleh mancing. Sehingga orang Yahudi terpikir, gimana kita akali Tuhan ya? Mereka pasang pukat harimau hari Jumat. Dipasang pukat harimau hari Jumat, hari Sabtu tetap duduk. Nanti hari Minggu dipanen. Allah mengecam mereka. Kenapa? Itu sama aja kan mengakali aturan. Bukankah tak boleh cari rezeki hari Sabtu? Jadi jangan dipasang pukat harimau hari Jumat, dipanen hari Minggu. Itu tak boleh. Kan begitu. Sama seperti orang tak makan babi, tapi dia jual
babi. Hasilnya dia makan, sama juga. Begitulah dia. Mengakal-akali aturan Allah. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dapat dari asosiasi dari satu lembaga muslim yang mengatakan bahwa dari orang Islam yang banyak masih ada hanya 38,9% yang sholat fardu rutin lima waktu. Ya. Yang itu kan baru sholat. Dan dari 38,9% itu hanya 2% yang sholat di sini. Yang lainnya mungkin di rumah Ya. Jadi saya tanyakan, apakah tidak taatan kita yang termasuk sholat ada kaitannya hubungannya dengan alam semesta? Ya. Satu, mungkin ada kaitannya dengan bukan kita bernegara lah. Ya. 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 Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaan Pak Sahril. Berjemaah di masjid adalah potret kekompakan dan kesatuan umat. Kalau cuma 2% tadi dari 38% yang sholat itu yang ke masjid, berarti ini menggambarkan kenapa partai Islam dualisme, kenapa ormas Islam juga banyak dualisme, kenapa banyak juga gerakan-gerakan Islam pun pecah-pecah kepemimpinan. Kenapa? Karena salah satunya tak dibangun kultur dan semangat persatuan yang dibentuk dari sholat berjemaah. Sebenarnya lewat sholat berjemaah kita belajar tata cara organisasi yang baik. Bagaimana organisasi yang baik itu? Walaupun berganti sosok kepemimpinan, suksesi tetap jalan. Kalau ada imam batal wudunya, apa berarti sholat bubar? Enggak. Tinggal imam tadi kalau batal wudunya karena kentut, ke belakang dia kasih nampak. Kasih kode. Dia pergi. Yang belakang maju. Artinya sholat enggak batal, tetap jalan. Begitu juga. Kalau imam sudah takbir, yang lain ikut takbir. Kalau imam ruku, yang lain ruku. Enggak boleh ada yang mendahului imam. Itu kan maknanya dalam berorganisasi anggota jangan pula mendahului ketua, kan gitu kan? Ada aturan main. Bahkan dalam aturan sholat berjemaah diatur siapa yang paling layak jadi imam. Kan ada kriterianya. Begitu juga dalam berorganisasi, kalau ditanya semuanya pengen jadi ketua. Sampai kita pun Medani negeri para ketua, semua ketua. Tapi di sisi lain mana yang paling layak? Ini yang perlu ditengok. Kadang-kadang kita tinggalkan sholat berjemaah, itu juga akan berdampak ketika kita tak bersatu. Instruksi ulama pun payah kita sekarang. Nggak ada yang mau dengar. Kenapa? Karena nggak terbiasa dengan kultur berjemaah tadi. Main sendiri-sendiri. Bergerak pun tanpa ada orkestrasi yang rapi dan harmonis. Termasuk kenapa orang lebih banyak orang berzakat sekarang lebih banyak sendiri-sendiri, nggak lewat lembaga juga. Kenapa? Itu juga karena nggak terbiasa berjemaah. Aku kasih sama lembaga itu nanti dipakai untuk yang lain pula. Kan? Artinya apa? Karena kurang berjemaah muncullah distrust. Rasa saling percaya itu sangat tipis sekali, dan itu yang paling sangat berdampak kepada posisi umat di tengah-tengah umat-umat yang lain. Pilkada kemarin tuh berapa banyak kaum minoritas menang pilkada di beberapa tempat. Mereka jumlah sekian kompak satu nama, kita udah pecah-pecah semua. Di Kalimantan, di Sulawesi ada beberapa tempat justru berapa etnis Chinese itu sedikit sekian persen, tapi menang dia. Kenapa? Kekompakan umat berawal dari pembiasaan berjemaah. Kalau masih sulit, makanya dikatakan Rasulullah, pertanda umat ini bangkit kalau jumlah jamaah sholat subuh sama seperti jumlah jamaah sholat Jumat. Saya Jumat terakhir tengok gimana di Al-Jihad rame kali. Kalau sholat subuh paling-paling 2 sama itu kan. Betapa kontrasnya itu antara jamaah Jumat dengan jamaah subuh. Berarti masih jauh gap kita.
Inilah komentar saya. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Kisah yang Ustaz sampaikan tadi, Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin. Tapi di abad ini banyak manusia yang bisa memerintahkan jin. Pertanyaannya, kata tadi Nabi Sulaiman mengatakan hanya untuk dia. Ya. Jadi mamanya kan Ya. Ya, ya. Tapi nyatanya Ustaz, di Jawa banyak sekali Ya. yang bisa memerintahkan jin. Ya. Itu satu Ustaz. Oke. Kedua Ustaz, ada kemarin saya Sabtu di masjid Al-Ikhlas Jalan Priok mengatakan Ustaz yang ceramah, bagusnya jamaah tabligh itu tauhidnya bagus sehingga dia betul-betul yakin sekali meninggalkan anak istri itu Allah yang akan menanggung. Sampai nikah itu tauhidnya ada istilahnya Ustaz, di atas takwa itu apa namanya, lupa saya. Dia sampai nikah itu katanya keyakinan mereka itu memang tauhid. Saya baca sebenarnya Ustaz ya. Ya, tapi ada kajian lain hadis atau apa Ustaz? Itu dipertanggungjawabkan nanti ada istrimu. Iya. Wah, mana yang benar ini? Iya, iya. Dalilnya ada gitu. Iya, iya. Nah, itu kan saya sampaikan tadi kan keyakinan mereka. Kalau nggak ada dalilnya ya bagaimana keyakinan? Iya, iya, iya. Tapi saya tidak bilang benar mereka itu. Nah, saya masa perlu saya apa juga Ustaz tanyakan, makanya saya sampaikan sekarang. Kemudian yang ketiga Ustaz, yang kami dari pagi mengaji di Al-Ikhlas Al-Islam dan saya beruntung. Ada kata Ustaz itu hadis yang mengatakan ketika Nabi meminta kepada Allah supaya umatnya bersatu, ditolak oleh Allah. Benar Ustaz? Apa benar Ustaz hadis ini? Masa Allah Nabi memintakan kepada umatnya bersatu, ditolak Allah? Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Kita tak pungkiri ada orang zaman sekarang bisa pakai jin. Bedanya dengan Nabi Sulaiman apa? Nah, Nabi Sulaiman dia yang perintah. Udah. Zaman sekarang mungkin kita kira dia merintah jin. Sebenarnya jin yang sedang ngatur dia, bukan dia yang sedang ngatur jin. Makanya ada istilah kontrak dengan jin. Kadang-kadang ada orang mengistilahkan, nanti kau belajar ilmu itu ada tumbalnya, ada ide itu. Ini maknanya apa? Memang dia nyuruh jin, tapi sebelum dia nyuruh jin, jin sudah minta sesuatu dulu sama dia. Ia nggak bisa ditolaknya. Nah, tapi yang demikian nggak ada pada Sulaiman. Nggak ada istilahnya Sulaiman tuh numbal-numbalin anggota keluarganya dulu baru bisa nyuruh jin. Tidak. Karena itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Sulaiman, takkan diberikan kepada siapapun setelahnya. Bisa dia turun tanpa jin bisa bantah. Kalau sekarang kita nyuruh, kalau tumbalnya belum cukup, bantah juga jin itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa jamaah tabligh? Pertama, seorang suami, seorang ayah punya tanggung jawab nafkah untuk anggota keluarganya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang berangkat haji supaya cukup ongkosnya, dijualinya rumah, bisa cukup ongkos, tapi mengakibatkan anak istri tak jadi punya rumah. Ini namanya orang telah menyia-nyiakan amanah Allah kepada dirinya. Jadi dalam pengertian, ya kita harus meyakini semua Allah Maha mencukupi, iya. Tapi keyakinan saja tanpa ada aksi dan usaha nggak cukup.
Ketika ada orang Arab Badui masuk Masjid Nabawi, untanya itu dibiarkannya aja, nggak diikatnya. Nabi Muhammad bertanya, saudaraku Arab, kenapa nggak kau ikat untamu? Ya, aku tawakal sama Allah, katanya. Apa kata Nabi? Bukan begitu. Ikat kemudian tawakal sama Allah. Jadi artinya apa? Mau pergi, berapa kira-kira kebutuhan 40 hari itu? Harus siapkan. Itu namanya tawakal, baru pergi. Tapi kalau biarkan, udahlah kalian suka hatiku serahkan sama Allah aja, ini kurang bertanggung jawab namanya. Nggak bertanggung jawab. Kita ketika berikan nafkah bukan berarti kita nggak yakin ada jaminan Allah, tapi ini bagian dari usaha kita. Usaha kita. Nggak pun dia misalnya kasih uang, tapi jelas tengoknya. Ubi ini bentar lagi berbuah. Ini bentar lagi bisa dipetik. Ini ada hasil bentar lagi. Ditinggalkan ya dengan serahkan sama Allah. Oke. Tapi nggak ada apa-apa. Nanti kan Allah yang kasih. Itu tak betul. Tidak betul dalam konteks itu bukan dari sisi keyakinan yang disertai dengan pembuktian yang tepat. Karena antara tawakal dan iman ini dua hal yang saling berkaitan. Apa tanda kau beriman? Bertawakal. Apakah bertawakal artinya tidak mengusahakan sebab? Tidak. Usahakan sebab, baru berserah sama Allah. Jangan berserah berdoa aja tapi nggak buat apa-apa. Itu salah betul. Yang ketiga, tadi agak terlupa saya. Ya, pertama, yang namanya persatuan itu adalah kewajiban. Allah sudah suruh, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh kalian. Jadi persatuan itu diusahakan, bukan diminta. Ini pertama. Gak bisa, ya Allah satukan hati kami, tapi kita gak buat usaha apa-apa. Nah, yang kedua, saya tak pernah mendengar riwayat itu. Yang ada memang riwayat Rasulullah menyampaikan umatku akan terpecah-pecah menjadi berapa kelompok. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh 16 orang sahabat. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, orang Nasrani 72 kelompok, umatku 73 kelompok. Tapi sebenarnya ya, kalau dikatakan Nabi sendiri kan dalam pengertian mengingatkan pada kita, aku tinggalkan dua pegangan, kalau kalian pegang gak akan sesat. Ini sebenarnya kan seruan Nabi untuk bersatu. Tapi dalam pengertian Nabi berdoa ditolak, itu saya tak pernah mendengar. Perlu ada dikaji lebih lanjut dari mana referensi yang diambil. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, kita padakan. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.